Banyak pertanyaan nih Ustaz yang masuk nih. Ana bacakan, mudah-mudahan waktunya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana menyampaikan pesan Islam kepada semua, terutama lelaki Muslim. Banyak juga lelaki, baik itu suami, ayah, saudara lelaki, yang belum paham secara menyeluruh konsep Islam tentang wanita. Yang diingat hanya wanita seperti tulang rusuk yang bengkok. Jadi susah untuk diluruskan dan dianggap salah terus. Sementara kajian-kajian thalabul ilmi kebanyakan untuk para wanita. Lelaki kajiannya lebih terbatas dan biasanya fokus pada akidah. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Jazakallahu khair. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana menyampaikan pesan kepada para laki-laki, khususnya para suami, tentang hak-hak wanita, tentang kewajiban sebagai seorang suami. Ini hal penting sebenarnya. Oleh karena itu, para wanita ketika dia menikah, jangan sampai salah memilih pasangan hidup. Kenapa? Karena dia akan sibuk bekerja nantinya. Yang dia nggak lagi ngaji. Kalau dikatakan kajian buat para lelaki itu kajian akidah, enggak. Semua kajian itu sebenarnya diperuntukkan untuk laki-laki dan wanita. Hanya saja kalau kita lihat kajian seperti sekarang ini, di hari Kamis, di jam 1, yang mungkin para lelaki pada bekerja, ataupun kalau ada yang istirahat, mereka nggak lama, sehingga yang menyimak kajian banyak wanita. Karena memang wanita mungkin lebih banyak yang tidak terikat dengan pekerjaan. Maka ini menuntut memang para istri untuk berhati-hati. Para wanita khususnya untuk berhati-hati memilih pendamping hidup dia. Karena yang ditakutkan nanti kalau pendamping hidup itu tidak punya 2 kriteria yang disebutkan sama Nabi SAW. Nabi mengatakan, alaihi salatu wassalam, idza ja'akum aw idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan karakternya kalian ridhoi, nikahkan. Kalau tidak, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun alim. Yang akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Ketika yang diterima sebagai pemimpinmu adalah sosok yang agama dan akhlaknya sebenarnya engkau nggak ridhoin. Ya buktinya sekarang mengeluh gitu. Mengeluh, suamiku kayak gini. Engkau gimana ketika menerima dia sebagai pemimpin? Tapi kalau udah kadung, gimana? Kalau udah kadung, ya perlu pendekatan. Yang mungkin pendekatannya berbeda karena suami sebagai pemimpin. Katakan kepada dia, bang aku memang tulang rusuk yang bengkok. Aku memang punya banyak kesalahan. Tapi kau diangkat sama Allah sebagai pemimpin untuk ngajarin aku. Untuk mendidikku. Artinya tetap posisikan dia sebagai pemimpin. Posisikan dia sebagai seorang yang bertanggung jawab. Karena bagaimanapun pemimpin itu memang dia berada di atas tapi tanggung jawabnya lebih besar. Atau boleh jadi seorang istri yang memiliki suami yang tidak peduli dengan hak-haknya. Dia bisa kirim surat kepada suami. Kalau ngomong kadang-kala jadi berantem. Tapi kalau kirim surat, ya ucapkan dalam surat itu ucapan terima kasih. Karena memang banyak wanita yang menjadi penghuni neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Banyak perempuan juga yang kalau suaminya berbuat salah, dia lupa dengan semua kebaikan suaminya. Lihatlah engkau kepada kelebihan suamimu sebagaimana suami melihat kepada kelebihan dirimu. Itu yang menyebabkan rumah tangga ini bertahan. Engkau kemudian di sana minta maaf sama suami, terus engkau kalau punya harapan, ya minta sama suami, mohon kepada suami. Dan nasihat ana ketika memohon kepada suami, jangan membandingkan suami dengan yang lainnya. Karena hal itu hanya akan membuat sakit hati. Setelah itu berdoa, mohon kepada Allah agar suami dikasih hidayah. Kajian-kajian ya seperti kajian hari ini, seharusnya bisa di-share sama suami.
Sampaikan bang, mungkin suaminya nggak bisa hadir ya. Sang istri sudah mencatat poin-poin penting. Kemudian ketika suami pulang, bang kalau ada waktu, aku nih habis ikut kajian nih. Mungkin catatan ini bermanfaat buat diri. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya Ustaz.